Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancara Saudara Ziad Adarukutni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ziad yang telah menyempatkan hadir untuk hadir di sesi wawancara kali ini. Untuk hari ini kita akan wawancara membahas mengenai kewarganegaraan. Oke, mungkin Ziad mau perkenalan dulu. Halo, nama saya Ziad Adarukutni. Saya dari Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama masih general dulu nih. Apa sih makna kewarganegaraan bagi Ziad dan apa arti penting kewarganegaraan itu sendiri bagi Ziad? Buat saya sendiri, kewarganegaraan itu sangat penting karena banyak sekali mungkin benefit atau keuntungan dari warga negara itu sendiri. Banyak orang juga yang mungkin dideportasi atau tidak mendapatkan kewarganegaraan karena mungkin ada satu hal dan hal yang lainnya. Bagi saya sendiri, mempunyai suatu kewarganegaraan itu sangatlah penting karena disitulah kita bisa melihat sebenarnya itu kita berasal dari mana dan bagaimana latar belakang kita. Tentu itu juga menentukan sikap dan lingkungan kita seterusnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kita kan sekarang lagi di masa pandemi nih. Hal apa aja sih yang bisa kita lakuin gitu, sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik? Sebagai warga negara yang baik di saat pandemi, yang pasti adalah mematuhi protokol kesehatan. Karena kita juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah dan menghormati setiap peraturan-peraturan yang telah dibuat dan juga melakukannya dengan taat. Apalagi karena itu bukan melindungi kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri kan banyak banget nih pemain sepak bola asing yang menjalani naturalisasi atau dia menjadi warga negara Indonesia gitu. Pandangan Ziad pribadi tentang itu bagaimana? Kalau pandangan saya sendiri untuk naturalisasi, kalau untuk pemain bola itu mungkin bisa dibilang sesuai dengan persyaratan naturalisasi mungkin bisa disahkan saja. Apalagi kan pemain bola di Indonesia itu jika sudah di Indonesia bisa dia jatuh cinta, apalagi kalau sudah lama gitu dengan supporter Indonesia yang sangat banyak, terus menemukan motivasi atau semangat juang yang tinggi di negara ini karena disupport sama supporter yang sangat loyal gitu, di mana-mana datang memberikan semangat yang penuh. Jadi mungkin naturalisasinya itu juga bentuk kejatuhan cintaan dia terhadap sepak bola Indonesia, dan tidak memungkiri juga bahwa naturalisasi itu untuk kelangsungan ya, dia udah berkecimpung di sepak bola Indonesia. Sedangkan sepak bola Indonesia itu ada peraturan bahwa pemain asing cuma ada 2 atau pemain asing cuma ada 3. Jadi kalau dia mempunyai warganegaraan Indonesia, dia masih bisa masuk ke tim walaupun dia sebenarnya warga negara asing, kan dia sudah jadi Indonesia, jadi termasuknya warga negara Indonesia tidak asing lagi gitu. Kalau kata saya itu tapi untuk kalau tim nasional gitu, tim Indonesia habis isinya semua naturalisasi, itu mungkin sebuah pertanyaan karena bakat Indonesia masih sangat banyak begitu. Yang terpenting sih mereka bisa mengamalkan Pancasila, kemudian bisa mengamalkan Pancasila. Kan nggak mungkin juga cuma hanya naturalisasi terus tidak mengamalkan Pancasila, tidak mengerti Pancasila. Kan biasanya syaratnya naturalisasi kan juga harus hafal Indonesia Raya kan, hafal Pancasila juga, terus sama berkedudukan di Indonesia minimal 5 tahun selesai gitu. Terima kasih banyak Ziad atas jawabannya. Mungkin sekian untuk sesi wawancara hari ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama aja ya. Menurut Adik nih sebagai pelajar, apa sih makna kewarganegaraan itu? Menurut saya, kewarganegaraan merupakan status yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan dia diakui sebagai warga negara oleh negara tersebut. Oke, terus kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Nah, sebagai pelajar, apa sih yang harus kita lakukan agar bisa menjadi warga negara yang baik? Tentunya saya akan rajin belajar dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pengamalan sila ketiga yaitu saya berteman tanpa memandang ras, suku, dan agama, serta saya menjaga toleransi antar beragama. Ya betul, kita itu harus penting banget nih menjaga toleransi antar sesama, entah itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat luas ya. Kita juga harus menghargai keberagaman agama, ras, serta suku. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Sekarang ini kan masa pandemi, lalu terlebih lagi sekarang sedang banyak banget digunakan media sosial sebagai wadah atau sarana, dan masyarakat juga telah mengalami digitalisasi. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan warga negara Indonesia di masa pandemi ini, terlebih lagi di masa digitalisasi sebagai warga negara yang baik tentunya? Di era digital ini, saya berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai menyebarkan informasi hoax dan menggiring opini tanpa didasarkan oleh fakta. Dan di kondisi pandemi ini harus masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, dan mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan vaksin. Oke, jawabannya bagus sekali ya teman-teman. Itulah pentingnya kita sebagai warga negara yang baik gitu untuk menjaga kesehatan, terus mematuhi protokol kesehatan apalagi di masa pandemi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak.